ciri-ciri himpunan, serta menjelaskan dan memberikan contoh di daftar soal cara kaidah. Yang pertama, apa sih artinya himpunan? Himpunan adalah suatu kumpulan atau gugusan dari sejumlah objek. Dengan kata lain dapat diartikan sebagai suatu kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Benda yang terdapat dalam suatu himpunan sering disebut unsur, elemen, dan anggota. Yang kedua, ciri-ciri himpunan adalah notasi ditandai dengan huruf besar, ditandai dengan 2 tanda kurung kurawal. Unsur atau objek yang ada diberi notasi huruf kecil. Apabila ada unsur yang sama tidak perlu ditulis 2 kali. Anggota yang satu dipisahkan dari anggota lainnya oleh tanda koma. Penulisan dengan menggunakan cara seperti itu disebut penulisan cara daftar. Contoh, jika A merupakan suatu himpunan yang anggotanya adalah nama buah-buahan seperti salak, nanas, pisang, mangga, jambu, maka himpunannya A ditulis A beranggotakan salak, nanas, pisang, mangga, dan jambu. Yang ketiga, cara kaidah. Suatu himpunan juga dapat disajikan dengan cara lain, yaitu dengan cara kaidah. Penyajian dengan cara kaidah dapat dilakukan dengan menyebutkan karakteristik tertentu dari benda-benda yang menjadi anggota himpunan tersebut. Contoh, himpunan B yang beranggotakan X sedemikian rupa sehingga X adalah bilangan genap. Dapat ditulis B yang beranggotakan X atau bilangan genap. Guys, perkenalkan nama saya Lugus Miati. Saya dari jurusan S1 Manajemen. Saya di sini akan menjelaskan tentang hubungan antar himpunan. Tapi lihat video ya, biar lebih jelas. Nama saya Iwayan Edi Noviantara dari Prodi S1 Manajemen. Dalam hal ini saya akan menjelaskan operasi himpunan. Dalam operasi himpunan, operasi dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu gabungan, kemudian irisan, selisih, dan komplement. Bagian pertama saya akan menjelaskan tentang gabungan atau union yang dapat ditulis sebagai berikut. A, simbol tanda U yang dibaca gabungan himpunan A dan B. Kemudian saya akan memberikan contoh sebagai berikut, di mana ada bulatan-bulatannya. Kemudian contoh ini, jika A sama dengan A, B, C, dan B sama dengan A, B, C, D, E, F, maka A gabungan himpunan dari B yaitu A, B, C, D, E, F. Artinya semua huruf yang ada di A maupun di B merupakan gabungan dari A dan B. Kemudian selanjutnya saya menjelaskan tentang irisan atau interseksi yang ditulis A simbol B dibaca himpunan A merupakan irisan dari himpunan B. Seperti contoh saya cantumkan. Contohnya jika A sama dengan A, B, C, D dan B adalah C, D, E, F, G, maka A merupakan irisan dari himpunan B sama dengan C dan D. Artinya di sini irisan itu huruf yang
berada di tengah-tengah seperti yang diarsir. Itu antara istilahnya huruf yang berada di dua sisi, antara sisi A dan sisi B. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang selisih atau difference yang ditulis sebagai berikut. A sama dengan lambang sama dengan B. Yang ini merupakan anggota himpunan A tapi bukan anggota himpunan B. Contohnya seperti saya tampilkan, yang diarsir adalah A, yang tidak arsir adalah B. Kemudian contoh ini saya jelaskan. A sama dengan 12, 14, 15, 16, 13, 16. Kemudian B 9, 10, 11, 12, 13. Maka A bukan anggota dari B. Yang bukan anggota dari B itu adalah yang diarsir, yaitu 14, 15, dan 16. Kemudian saya akan menjelaskan yang keempat atau yang terakhir, yaitu komplement. Yang ditulis A, tanda petik di atasnya itu ada himpunan yang anggotanya merupakan selisih antara himpunan semesta U dan himpunan A. Contohnya seperti gambar yang diarsir-arsir itu A dan U. Contohnya jika semestanya U anggotanya adalah bilangan 1 sampai 100 dan A 1, 2, 3, maka A tanda petik di atas 4, 5, 6, 7 seterusnya sampai 100. Artinya komplement ini yang tidak diarsir selain yang 1, 2, 3. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Terima kasih. Selamat sore.